Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengajar Bapak APT Irfan Jamjani M.Fam. Perkenalkan, nama saya Triandi Nugroho. Saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, jurusan S1 Farmasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persiapan sampel, bahan alam, ekstraksi soklatasi, screening fitokimia, ekstraksi cair-cair, kromatografi lapis tipis, kristalisasi, rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada persiapan sampel bahan alam. Yang pertama, panen atau pengambilan sampel. Tahap awal pengambilan sampel merupakan tahap yang paling penting dikarenakan kesalahan awal dalam pengambilan dapat merusak sampel ataupun kandungan di dalamnya yang dapat menyebabkan pengerjaan pada tahap selanjutnya menjadi percuma. Dalam pengambilan bahan alam diperlukan sebuah cara yang khusus karena sampel yang diambil memiliki sifat yang berbeda dengan sampel yang lainnya. Begitu pula mengenai waktu pengambilannya dan alat yang digunakan pada saat pengambilan serta cara pengolahannya setelah masa pengumpulan panen telah dilakukan. Berikut ini diuraikan secara singkat cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman meliputi 1. Akar atau radik diambil bagian yang berada di bawah tanah. Kedua, batang atau kaulis diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan batang dan diameter tertentu. Ketiga, ada kulit batang atau klika atau cortex diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran pada batang. Keempat, ada kayu atau lignum diambil dari cabang atau batang, kulit dikelupas dan dipotong-potong kecil. Kelima, ada daun atau folium diambil daun tua atau bukan daun kuning atau daun kelima dari pucuk. Daun dipetik satu persatu secara manual. Keenam, ada bunga atau flos dapat berupa kucuk, bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga dipetik langsung dengan tangan. Ketujuh, ada rimpang atau lioma diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu, dipanen pada saat daun meluruh atau layu. 8. Buah atau fruktus dapat berupa buah matang, buah muda dipetik dengan tangan. 9. Ada biji atau semen. Buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. 10. Ada herba, adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Semua proses di atas dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman dalam keadaan maksimal dan sampel yang melakukan proses fotosintesis diambil pada saat proses ini maksimum pukul 10.00 sampai dengan 12.00 siang. Perlu diingat bahwa ada komponen kimia yang dapat berinteraksi dengan alat yang digunakan pada saat sampel tersebut dikumpulkan atau dipanen. Hal ini apabila dibiarkan akan merusak komponen yang ada dalam sampel tersebut, seperti halnya penggunaan pisau besi dan gunting. Next. Kedua, ada sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilahan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak atau seperti contohnya berjamur yang ikut terbawa disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut atau belum dikeringkan. Ketiga, ada pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang digunakan pada waktu panen. Yang keempat, ada perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. Kelima, ada pengeringan. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan mencegah kontaminasi mikroorganisme yang merusak bahan alam. Pengeringan ini bila perlu dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama, ada metode pengeringan alami. Dilakukan dengan tanpa bantuan alat di bawah sinar matahari langsung atau dianginkan. Kedua, ada metode pengeringan buatan. Dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan oven sumbrisia. Catatan penting yang harus kita ingat yaitu jika pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung, sebaiknya sampel tidak terpapar langsung sinar matahari karena tidak tahu apakah kandungan kimia yang tidak tahan cahaya dan rusak pada saat pengeringan. Jadi sebaiknya pada saat penjemuran, sampel ditutupi oleh kain hitam agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Next,
Batasan kadar air maksimum pada simplisia yang ditentukan oleh BPOM berguna dalam penyimpanan simplisia agar tidak terkontaminasi jamur atau mikroorganisme lain dan menjaga kandungan di dalamnya agar tidak hilang. Pada setiap bagian kadar air maksimumnya antara lain, yang pertama 1 daun dan bunga, kadar air maksimum 5%, 2 batang dan akar, kadar air maksimum 10%, ketiga buah atau kadar air maksimum 8%. Bila kedua air belum mencapai batas yang ditetapkan, maka simplisia masih sangat rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme, sehingga perlu dikeringkan kembali. Keenam ada sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan simplisia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya dapat didapat simplisia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Ketujuh ada pengepakan. Pengepakan simplisia dilakukan di sak simplisia yang kedap udara. Karena walaupun simplisia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada pemeriksaan mutu simplisia dengan parameter non spesifik. Yang pertama ada susut pengeringan, merupakan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan. Yang dinyatakan dengan nilai %. Dalam hal tersebut, jika bahan tidak mengandung minyak menguap atau atsiri dan sisa pelarut organik menguap, identik dengan kadar air, yaitu kadar kandungan air karena berada di atmosfer atau lingkungan udara terbuka. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Kedua ada bobot jenis, adalah massa persatuan volume pada suhu kamar tertentu 25 derajat Celcius yang ditentukan dengan alat khusus, piknometer atau alat lainnya. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang. Ketiga ada kadar air, merupakan pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan. Dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, dan gravimetri. Parameter ini bertujuan untuk memberikan batasan minimal atau tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Keempat, kadar abu, yaitu bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Parameter ini bertujuan untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal terbentuknya ekstrak. Kelima ada sisa pelarut, dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan secara umum dan kromatografi gas. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut atau alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Keenam dari pestisida, dilakukan dengan menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin sisa yang pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia yang pembuatan ekstrak. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Ketujuh ada cemaran logam, dilakukan dengan menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi, serapan atom, atau lainnya yang lebih valid. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu melebihi nilai yang ditetapkan oleh karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Cemaran mikroba dilakukan dengan menentukan identifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Parameter ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non patogen melebihi batas yang ditetapkan oleh pengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Selanjutnya ke materi yang kedua yaitu ekstraksi sortasi. Penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Ansel 1989. Prinsip sortasi itu sendiri adalah penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Pelarut organik dapat menarik senyawa organik dalam bahan alam secara berulang-ulang. Kriteria pemilihan pelarut yang pertama selektif, dapat melarutkan semua zat wangi dengan cepat, sempurna, dan sedikit mungkin melarutkan bahan lilin lain seperti lilin, pigmen, senyawa, albumin. Kedua, mempunyai titik ID yang rendah dan seragam. Tidak larut dalam air, bersifat inert dan tidak mudah terbakar, harga pelarut murah. Parameter spesifik ekstrak
nama ekstrak, dan nama latin tumbuhan. Bagian tumbuhan yang digunakan. Metode sokletasi memiliki kelebihan dan kekurangan pada proses ekstraksi. Kelebihannya yang pertama dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Kedua, digunakan pelarut yang lebih sedikit. Ketiga, pemanasannya dapat diatur. Kekurangannya adalah yang pertama karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Kedua, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarutnya tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya. Selanjutnya kita ke materi screening fitokimia. Di sini hasil dari jurnal yang saya pilih. Di sini menentukan yang pertama ada uji flavonoid sebanyak 3 mili sampel diuapkan, dicuci dengan heksan sampai jernih, residu dilarutkan dalam 20 ml etanol, kemudian disaring, filtrat dibagi 3 bagian, A, B, dan C. Filter A sebagai blanko, filter B ditambahkan larutan H2SO4 pekat, kemudian dipanaskan pada penanas air. Jika terjadi perubahan warna hijau, kuning-kuningan menunjukkan adanya pelaporan. Filtrat C ditambahkan larutan NaOH 10%. Jika terjadi warna biru ungu menunjukkan adanya pelaporan. Kedua ada uji alkaloid. Uji alkaloid dilakukan dengan metode Mayer dan Wagner. Sampel sebanyak 3 mili diletakkan dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan 5 mili HCl2M dan 5 mili Aquades. Lalu dipanaskan di atas penanas air selama 2 menit. Dinginkan sampel pada temperatur kamar dan disaring. Filter yang diperoleh dibagi 3 bagian, A, B, dan C. Filter A sebagai blanko, filter B ditambah sebagai reaksi Mayer. Reaksi positif jika terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning, sedangkan filtrat C ditambah reaksi Wagner. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat. Ketiga ada uji steroid atau terpenoid. Sebanyak 5 mili sampel dimasukkan dalam gelas kimia, kemudian ditambah 2 mili kloroform, dan diaduk. Selanjutnya ditambahkan reaksi Sapolsky H2SO4 pekat. Apabila terbentuk warna merah menunjukkan adanya steroid atau terpenoid. Keempat ada uji saponin. Sebanyak 3 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 mili air panas, didinginkan, kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Jika terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang stabil tidak kurang dari 10 menit dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2M, menunjukkan adanya saponin. Kelima, ada uji tanin sebanyak 3 mili ditambahkan dengan 2 tetes reaksi besi, klorida 1%. Jika terjadi warna biru, kehitaman atau hijau kehitaman menunjukkan adanya tanin. Next ke materi selanjutnya, ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari suatu campuran berdasarkan proses distribusi terhadap dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Ekstraksi pelarut atau disebut juga ekstraksi cair-cair, metode pemisahan yang paling baik dan populer. Prinsip ekstraksi cair-cair tersebut adalah melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut atau solvent lain yang tidak saling melarut, immiscible, dengan pelarut atau yang mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk dua fasa beberapa saat setelah penambahan solvent. Next, materi selanjutnya kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisika kimia dengan fase gerak, larutan pengembang yang cocok, dan fase diam bahan berbutir yang diletakkan pada penyangga berupa plat gelas atau lapisan yang cocok. Kedua, prinsip dasar dalam analisa kromatografi adalah berdasarkan pada prinsip distribusi fase, yakni suatu perpindahan komponen-komponen zat yang dianalisa dari suatu fase yang bergerak atau eluent menuju ke fase lain yang diam atau absorben yang dilaluinya. Tahap-tahap analisis KLT dimulai dari persiapan tangki kromatografi, aplikasi sampel ke plat KLT, menjalankan kromatograf dan menentukan nilai RF, eluent atau fase gerak atau momen, yang umumnya dipilih berdasarkan trial dan error, dimasukkan ke dalam tangki kromatograf atau chamber. Zat yang akan dianalisis ditotalkan di plat KLT menggunakan pipa kapiler dan selanjutnya dimasukkan pada chamber yang sudah diisi eluent. Mundazil 2008. Untuk membantu mengidentifikasi zat yang ada dapat dihitung nilai RF atau retardation factor dari masing-masing zat yang ada pada kromatograf. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Rf sama dengan jarak atau spot bergerak ke atas atau jarak permukaan LUN. Next ke kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu metode yang dilakukan dalam pemisahan zat padat yang berada dari sebuah komponen lain sebagai penyusun campuran, di mana zat padat itu sudah mulai memasuki keadaan lewat jenuh, yang lalu akan membentuk kristal. Bisa kita lihat di samping ada gambar proses kristalisasi, bisa dipahami. Selanjutnya, proses kristalisasi terdiri atas dua tahapan utama. Yang pertama ada nukleasi, yang kedua yaitu pertumbuhan kristal. Nukleasi merupakan langkah awal di mana molekul padatan yang terdispersi di dalam larutan akan berkumpul dan membentuk ikatan. Berkumpulnya padatan ini membentuk bibit kristal berukuran nanometer sangat kecil sehingga mengontrol kondisi tertentu, temperatur, tingkat kejenuhan superstorage, tekanan, dan lain-lain. Dalam sistem maka pembentukan bibit kristal ukuran yang cukup besar dapat terjadi. Peristiwa nukleasi ini adalah sebuah proses yang cukup besar dapat terjadi. Peristiwa nukleasi ini adalah suatu proses perombakan struktur atomnya. Jadi bukan hanya pada tingkat sifat makroskopisnya, melainkan terjadi penata ulangan atom-atom dalam senyawa itu membentuk struktur kristal. Next, rekristalisasi. Bisa dilihat proses rekristalisasi, gambarnya ada di bawah sini. Bisa dipahami. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dengan pelarut solvent yang sesuai. Tahapan rekristalisasi ada 7 langkah, yaitu memilih pelarut, melakukan zat pelarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalkan larutan, mengumpul, dan mencuci kristal biasanya menggunakan filtrasi mengeringkan produk atau hasil. Williamson 1999. Selanjutnya ke materi identifikasi senyawa. Dari jurnal yang saya pilih untuk diidentifikasi senyawanya, mendapatkan hasil dengan tahapan identifikasi senyawa. Yang pertama pengolahan sampel, meserasi, partisi, hidrolisis ekstrak air. Kelima identifikasi flavonoid ekstrak etil asetat dan fraksi etil asetat hasil hidrolisis. Pemisahan senyawa flavonoid secara kromatografi cair vakum. Pemurnian menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif. 8. Pemastian pemurnian isolat dengan TLT multi-eluent. Ke-9. Spektroskopi isolat. Ke-10. Analisis data. Hasilnya yaitu prinsip identifikasi senyawa flavonoid pada jurnal ini dalam ekstrak buah naga merah dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis atau PLT. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemisahan senyawa flavonoid dengan eluen N-butanol, asam asetat glasial, air, Markham 1988. Pemisahan ekstrak etil asetat dan fraksi etil asetat dari hasil hidrolisis ekstrak air dideteksi di bawah lampu UV 254 Nm dan 366 Nm. Kemudian dilakukan penampakan bercak menggunakan uap amonia. Dari hasil KLT ekstrak etil asetat diperoleh 2 bercak warna biru muda setelah diberi uap amonia dan di bawah lampu UV 366 Nm. Berdasarkan perubahan warna yang terjadi pada hasil KLT fraksi etil asetat, fraksi tersebut diduga mengandung senyawa flavonoid, flavon atau flavonon. Markham 1988. Fraksi etil asetat dari hasil hidrolisis ekstrak air menghasilkan 3 bercak, yaitu bercak warna kuning, ungu gelap, dan biru. Setelah diberi uap amonia dan di bawah lampu UV 366 Nm, dari perubahan warna yang terjadi pada fraksi etil asetat hasil hidrolisis ekstrak air, fraksi tersebut diduga mengandung senyawa flavonoid, yaitu auron, flavon, dan isoflavon. Markham 1988. Next, daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal-jurnal ini. Daftar pustakanya yang pertama ada jurnal identifikasi senyawa golongan fenol dari ekstrak etanol daun sirih hijau piperbetylene dengan metode KLT spektrofotodesimetri. Kedua ada jurnal isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid ekstrak etanol buah naga merah Pyrrhocerois polyregius Britton dan Ross. Jurnal pemurnian garam dengan metode rekristalisasi di desa Bunter Pamekasan untuk mencapai SNI garam dapur. Selanjutnya jurnal perbandingan metode ekstraksi maserasi dan soklatasi terhadap aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun jambu bol Syzygium malacense. Jurnal Screening Fitokimia Tanaman Obat di Kabupaten Bima.
Nah, dari jurnal-jurnal tersebut saya mengambil semua pengertian-pengertian yang saya simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Tolong dibantu like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.